Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel Pasar Panjang. Kawan-kawan, persahabatan sejati seringkali menjadi hal yang langka saat ini. Kita sering terjebak dalam jaringan sosial virtual, mengumpulkan teman-teman online misalnya. Namun kawan-kawan, kita sering kehilangan hubungan yang sejati. Akan tapi dengan demikian, di balik tantangan yang ada kawan-kawan, terdapat juga peluang besar, yang sangat besar bahkan, untuk memperdalam hubungan kita dengan orang-orang di luar sana, dengan orang lain. Nah, kali ini kawan-kawan, kita akan membahas secara mendalam peran teknologi dalam membentuk persahabatan, pertemanan, bahkan persaudaraan. Dan apa aja tantangan yang dihadapi serta strategi apa untuk membangun hubungan yang lebih tulus tanpa tendensi di era digital saat ini. Nah kawan-kawan, pertama kita bahas bagaimana peran teknologi dalam membentuk sebuah persahabatan. Kawan-kawan, kita tahu bahwa teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya media sosial, pesan instan, dan berbagai aplikasi lainnya, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan cepat dan mudah. Namun pertanyaannya adalah, apakah hubungan yang terbentuk melalui teknologi dapat disebut sebagai persahabatan sejati atau pertemanan sejati? Nah, yang pertama, konsep persahabatan di era digital ini bagaimana? Nah, sebelum membahas lebih lanjut kawan-kawan, kita perlu terlebih dahulu untuk memahami bagaimana konsep persahabatan di era digital ini. Persahabatan tidak lagi hanya tentang pertemuan fisik atau interaksi secara langsung. Ini persahabatan seringkali atau pertemanan seringkali dibangun melalui platform online, di mana kita dapat berbagi cerita, berbagi minat, hasrat, pengalaman dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya secara langsung. Ini yang pertama. Yang kedua kawan-kawan, konektivitas tanpa batas. Nah, salah satu keuntungan utama teknologi adalah kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Nah, kita dapat berkomunikasi dengan seseorang di negara lain misalnya dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik, membuat batas geografis menjadi tidak lagi relevan dalam membentuk persahabatan di era digital saat ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, pembentukan komunitas atau komunitas online. Nah, teknologi ini kawan-kawan juga memungkinkan untuk membentuk sebuah komunitas online yang berbasis pada minat yang sama atau hobi yang sama. Misalnya, Anda yang tertarik pada fotografi dapat tergabung dengan komunitas fotografi secara online, di mana Anda dapat berbagi foto dengan komunitas Anda, mendapatkan umpan balik, feedback, dan bertukar pengalaman dengan sesama pecinta fotografi. Nah, kemudian kawan-kawan, tantangan apa saja sih yang akan kita hadapi dalam membangun sebuah persahabatan, sebuah pertemanan di era digital, di era online saat ini? Kawan-kawan, kita tahu meskipun teknologi memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan orang lain yang sebelumnya tidak pernah kita temui, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu kita hadapi dalam membangun persahabatan yang lebih tulus di era digital ini. Yang pertama, kawan-kawan, ketidaklangsungan interaksi. Ini yang terjadi. Salah satu tantangannya adalah tantangan utama dalam membangun persahabatan di era digital, yaitu ketidaklangsungan interaksi secara tidak langsung. Kita mungkin memiliki ribuan teman di media sosial,
Namun hubungan tersebut teman-teman seringkali hanya sebatas permukaan. Kita mungkin saling menyukai dan mengomentari postingan-postingan mereka satu sama lain, tetapi jarang sekali berinteraksi secara langsung, secara lebih mendalam, atau bertemu secara langsung karena perbedaan jarak geografis. Yang kedua, resiko identitas palsu, kawan-kawan. Di dunia online kita seringkali tidak bisa memastikan apakah orang yang kita kenal benar-benar seperti yang mereka klaim. Identitas online dapat dengan mudah dipalsukan, dan kita mungkin saja kawan-kawan berinteraksi dengan seseorang yang tidak jujur, yang fake tentang siapa mereka sebenarnya. Nah, ini juga perlu kehati-hatian kita dalam berteman secara daring. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Kawan-kawan, ketergantungan pada teknologi ini juga merupakan hal yang dapat menjadi hambatan dalam membangun persahabatan atau pertemanan atau hubungan secara sosial yang sejati. Kita mungkin lebih memilih untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, pesan teks, atau obrolan video daripada bertemu secara langsung. Nah, hal ini kawan-kawan dapat mengurangi kedalaman atau kualitas hubungan kita dengan orang lain, karena kita kehilangan elemen-elemen nonverbal yang terpenting dalam kita berkomunikasi dengan teman-teman kita. Nah, kawan-kawan, strategi apa saja sih untuk menghadapi tantangan tadi dalam membangun hubungan tulus di era digital ini, di era teknologi, di era online ini, yang semuanya serba daring? Kita tahu meskipun terdapat tantangan dalam membangun persahabatan di era digital ini, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk memastikan hubungan antara kita dengan teman kita yang daring tetap tulus dan tetap terasa berarti. Yang pertama, berinvestasi dalam hubungan yang ada. Salah satu cara, kawan-kawan, mungkin cara terbaik untuk membangun hubungan yang tulus di era digital adalah dengan berinvestasi dalam hubungan yang sudah ada. Terpaku pada jumlah teman atau pengikut di media sosial kita, di Facebook, di YouTube, di IG, Instagram misalnya. Sebaiknya fokus kita pada hubungan yang sudah ada dan berusaha untuk memperdalamnya. Hubungan kita yang sebenarnya melalui interaksi yang lebih personal dan lebih mendalam. Kita mungkin bisa japri langsung. Dan yang kedua, kawan-kawan, kita bisa mengatur waktu untuk bertemu secara langsung. Meskipun kita tahu teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung tanpa harus bertemu secara langsung, tidak ada yang dapat menggantikan kehangatan, kawan-kawan, dan kedekatan dari pertemuan secara langsung. Ada bonding di situ. Nah, oleh sebab itu, untuk mengukur waktu untuk bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, baik itu untuk sekedar minum kopi atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, ini sangat penting untuk kita lakukan untuk menjaga hubungan walaupun kita daring. Yang ketiga, memperhatikan kualitas interaksi. Daripada fokus pada jumlah teman, pada jumlah kawan-kawan kita, atau pengikut-pengikut kita di media sosial yang banyak, yang ribuan atau jutaan, kita sebaiknya memperhatikan kualitas interaksi kita yang kita miliki dengan orang lain, dengan mereka. Cobalah untuk melakukan percakapan yang lebih intens, yang lebih mendalam, dan lebih bermakna, kawan-kawan, daripada hanya sekedar bertukar komentar atau like di media sosial. Kemudian selanjutnya yang keempat, kawan-kawan, memperkuat empati dan keterlibatan kita dengan mereka. Ini penting, sangat penting bagi kita untuk memperkuat kemampuan empati dan keterlibatan kita dalam hubungan secara daring, secara online.
Cobalah untuk benar-benar mendengarkan mereka, apa yang dikatakan mereka, dan memahami perasaan dan pengalaman mereka sebagai teman kita di dunia daring, di dunia online. Dengan demikian kawan, insya Allah kita dapat membangun hubungan yang lebih berkualitas, yang lebih kuat dan lebih bermakna di era digital saat ini. Nah kawan-kawan, pada akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita, bahwa persahabatan sejati di era digital ini merupakan sebuah tantangan. Akan tetapi ini juga menyimpan peluang besar untuk memperdalam hubungan kita dengan orang lain di luar sana, orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, dengan memahami peran teknologi, menghadapi tantangan yang ada, kemudian menerapkan strategi yang tepat, bagaimana cara kita berhubungan secara sosial di medsos, kita dapat membangun hubungan yang tulus insya Allah dan lebih bermakna di dunia yang semakin terhubung ini. Nah yang terpenting kawan-kawan, mari kita tidak lupa untuk selalu menghargai dan merawat hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita di media sosial. Ini baik secara online atau bahkan mungkin kopi darat. Kenapa? Karena sering kali kita lihat di media sosial atau lihat video di YouTube, video di Instagram, komentar-komentar mereka. Seringkali mereka tidak menghargai satu sama lain. Kadang ada bulian, kadang ada hinaan, kadang saling membuka aib dan lain sebagainya. Sebenarnya kawan-kawan, hubungan di dunia daring, dunia online maupun offline ini sama saja, mempunyai etika yang sama, mempunyai aturan yang sama untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Ini hajat online, daring, teknologi, era digital saat ini hanya sekedar sarana saja secara teknis agar kita lebih terhubung dengan teman-teman kita di jarak yang jauh dengan kita. Kita bisa mencari teman, kita bisa curhat, begitu sebaliknya. Nah, tetapi peraturannya, etikanya sama kawan-kawan untuk saling jaga perasaan, tidak saling menghina, tidak saling bully. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran kita lebih sehat dalam bermedia sosial, kita lebih banyak menambah teman kita di media sosial, dan mudah-mudahan media sosial ini hanya sekedar menjadi sarana untuk membentuk komunitas yang lebih sehat, komunitas yang lebih baik, bukan sarana untuk menghina orang, sarana untuk membuli orang, sarana untuk membuka aib orang. Baik kawan-kawan, saya doakan di setiap akhir pertemuan kita, semoga yang masih punya hutang Allah cepat melunaskan hutangnya, semoga yang masih berkutat dengan penyakit Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan yang punya masalah Allah angkat segera masalahnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk tetap berdoa, tetap dekat dengan Allah agar semua masalah-masalah kita dapat teratasi dengan baik. Demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Silakan share dengan kawan-kawan Anda kalau Anda merasa ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.